dalam masa 3 hari akan dibagi tahu lah sama ada lulus ataupun tidak. Oh, approve atau reject yang di betul. situ ada 2 kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat di channel semuanya. Oke, di kesempatan ini saya mencoba menemui wakil dari majikan yang di saat ini sedang proses RTK 2.0, karena di luaran sana itu masih banyak sekali majikan sahabat-sahabat yang masih merasa kebingungan dan bahkan kesulitan dan lain-lain. Jadi kesempatan ini tak coba komunikasi secara terus seperti apa, dan pastinya juga nanti sahabat bisa tahu, oh seperti itu toh metode untuk permohonan RTK urusan paspor. Oke, kenalan dulu dengan mas yang di sebelah. Oke, namanya siapa mas? Mas Arifin. Mas Arifin. Oke, pastinya warga negara Malaysia kan, karena wakil dari majikan. Untuk proses permohonan paspor RTK ini, menurut sampean yang menjalankan ataupun mengkekin semua data-data di sistem itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya pribadi sih mas, sebab saya yang langsung ke lapangan, ya, prosesnya itu kayak lebih gampang dari proses SPLP mas. Malahan? Ya malahan gitu. Karena kita sebenarnya di sana itu dialu-alukan mas. Betul. Nah, kalau pembuatan paspor untuk program STK ini kita dialu-alukan, jadi urusannya itu gampang banget lah mas gitu. Oke, untuk mengisi semua data di dalam sistem apa saja yang harus dipersediakan? Oke, pertama sekali majikan itu seperti saya lah kan, ya, jadi wakil serikat. Betul. Kita masuk dalam sistem Naker. Di situ akan otomatis keluar syarat-syarat dia, semacam foto IC Director, betul, foto wakil serikat, betul, SSN majikan, bank statement majikan, ya, KWSP majikan, ya, KWSP wakil serikat juga. Oke. Setelah itu kita baru men-upload di sistem. Dalam masa 3 hari akan dibagi tahu lah sama ada lulus ataupun tidak. Oh, approve atau reject yang di betul. situ ada 2 kolom hijau dengan merah kan? Iya betul. Alhamdulillah serikat saya hari itu juga dapat 3 hari sudah dapat kelulusan. Oke. Di situ kita ada 2, kita mensubmit ataupun mengecek. Kalau mengecek itu untuk koreksi. Koreksi betul. Nah, kalau kita nak masukkan pekerja tuh kita tekan di submit. Kita submit pekerja yang baru, contoh saya punya pekerja istilahnya nama Munaji. Ya, betul. Di situ di dalam sistem itu diharuskan ada ahli warisnya. Oke, untuk penulisan ahli waris itu banyak yang salah loh itu. Ya betul. Yang terpenting sekali itu alamat di kampung mas. Alamat itu pun nggak boleh disingkat seperti kasus sebelum ini kan banyak. Misal sahabat itu dari Madura tulis Madura saja. Itu jadi alamat kampung, RW, RT, RW itu desa semua ditulis komplit kan? Betul sekali mas. Jadi kalau di situ kita mengisinya dengan betul, dalam masa 3 hari udah dapat loh mas kontrak kerja itu. Oke, di download kan? Di download. Kemudian kontrak kerja di download, lalu kita tanda tangan. Pihak majikan dengan pihak pekerja dengan saksi. Oke, tiga pihak. Betul. Sudah kita tanda tangan, kita masukkan lagi dalam sistem. Scan masuk sistem. Scan masuk sistem. Tunggu masa 3 hari bekerja. 3 hari bekerja itu dapat kontrak kerja yang ada job dari KBRI. Naker yang kemarin hijau itu ya, kan. Betul. Setelah itu sudah dapat kelulusan daripada embassy itu, baru kita print out, baru kita daftar temu janji. Yang untuk temu janjinya itu kan sama seperti sahabat-sahabat yang ada permit kan? Sama. Di satu link di antrean.id itu kan? Betul sekali, betul. Kemudian sudah dapat slip temu janji, datang sesuai dengan hari. Ya, betul. Kemudian untuk yang membuat paspor itu kan ada yang bisa menunjukkan paspor lama, betul, ada yang hilang. Betul, Mas. Nah, untuk yang paspor lama secara tidak langsung di situ tak perlu buat report polis. Nah, untuk yang hilang, ini. Kalau yang hilang Mas, ya kena buat report polis. 3 hari sebelum dari temu janji itu kita kena pergi balai polis yang terdekat lah. Semacam kalau paspor itu hilang di kawasan Kelang, otomatis kita harus report polis di kawasan Kelang juga. Ya, di area tinggal situ. Betul. Kita report polis dengan membawa satu SSN Syarikat, IC majikan, dengan IC wakil. IC wakil. Itu saja. Dengan surat
semacam pelantikan bahwa saya adalah wakil Nah, syarikat. ya surat kuasa dari surat kuasa, betul. majikan lah. Itu sajalah. Lalu Terus kita buat datang report, ke balai polis. kita buat report dan itu tanpa dikenakan biaya, Mas. Oke, free ya. Free. Jadi memang free di situ. Setelah itu baru kita datang ke KBRI sesuai temu janji, Mas. Oke, jadi yang dibawa ke KBRI nantinya pastinya satu surat kontrak kerja yang sudah dilegalisir. Ya, betul. Untuk yang nggak bisa menunjukkan paspor lama, pasti harus report menyertakan polis. report polis. Ya. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Temu janjinya. Temu janji. Nah, itu datang sendiri kan, Ya, nggak betul, perlu majikan kan. Tidak perlu, Mas. Setelah itu sudah melakukan pembayaran, Nah. nanti akan dapat seperti ini kan. Nah, setelah dapat ini, kalau untuk yang resep RTK itu ada cap RTK-nya. Ya, Karena betul. untuk yang lain RTK ngambilnya di kantor pos. Betul, Mas. Nah, Betul kemudian sekali. setelah pekerja itu mendapatkan resep ataupun sudah selesai membuat paspor, untuk mendapatkan soft copy ini menunggu berapa hari? 3 hari, ini kan, Mas. Ini 3 kan hari soft saja. copy ini kan Ya. nantinya digunakan untuk daftar. Jadi Ya. ini menunggu 3 hari. 3 hari saja, Mas. Setelah ini keluar di print out karena memang KBRI di saat ini itu melakukan persediaan jaga-jaga karena Ya, betul. kasus-kasus sebelumnya banyak orang buat paspor tapi nggak ikut program. Ya, Jadi betul. KBRI memberikan soft copy dari paspor yang ori disimpan KBRI itu dikirim melalui email. Betul. Kemudian wakil majikan atau yang menguruskan pekerja itu di print out. Setelah itu berlanjut ke pendaftaran RTK. Ya, Betul kan? Betul. Nah, setelah di RTK ini untuk tahapan paling akhir bagi pekerja itu, karena untuk proses paspor ini kan 2 kali kan. Betul, Mas. Yang Betul. pertama datang bawa kontrak kerja dengan temu janji. Betul. Kemudian yang kedua sudah diproseskan majikannya, sudah dapat email seperti ini. Untuk tahapan yang kedua tadi pihak pekerja datang lagi ke KBRI. Ini nggak perlu nunggu. Nggak pernah nunggu, Mas. Jadi kalau ininya sudah keluar, Ya. bila Bila. waktu jam kerja KBRI boleh datang ya. Boleh datang, Mas. Jadi pekerja tersebut datang ke KBRI dengan bawa ini. Ya, Satu, betul sekali. slip yang dibayar sebelumnya, dan yang kedua adalah daftar RTK, dan itu nanti akan baru diberikan paspor yang original. Benar. Nah, kemudian untuk yang ini tahapan yang nomor 2 dari akhir, karena majikan sudah daftarkan ini, nanti di situ akan mendapatkan satu appointment cap jari. Nah, itu pekerja dengan majikan datang ke gym cap jari. Nah, di situ nanti sahabat juga akan ditentukan apakah seseorang ini ada case jenayah ataupun tidak. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu pekerja tinggal bekerja seperti biasa, karena untuk RTK ini sepenuhnya diurusi oleh pihak majikan. Jadi sahabat-sahabat banyak di luaran sana yang bingung berkaitan, Mas, buat paspor gimana caranya? Sebetulnya sudah banyak, dan untuk poinnya yang sudah di-share Mas tadi. Oke, Mas ya. Terima kasih waktunya, dan semoga menginspirasi Ya, betul sekali. sahabat-sahabat di luar sana yang majikannya masih bingung. Tontonlah video ini, nanti paham. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.